Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini pembelajaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-10. Di sini mengisahkan perjalanan hidup dari Raja Saul dan garis akhir yang sangat menyedihkan, sangat tragis. Ya, itu sebabnya tema saya beri garis akhir yang menyedihkan. Nah, ketika Raja Saul berperang melawan orang Filistin, ya ternyata mereka mengalami kekalahan dan akhirnya ya Raja Saul pun bunuh diri karena kekalahan itu, karena dia terluka dan anak-anaknya juga terbunuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat 11-14 berbunyi demikian. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu ya, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Raja Saul ya melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya, di mana dia tidak setia kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih mengandalkan diri sendiri. Ya, kita tahu bagaimana sakit hatinya kepada Daud yang tidak terselesaikan. Bagaimana dia berusaha hendak membunuh Daud atas keinginannya sendiri. Ya, dia menjauh dari Tuhan. Ya, dia tidak mentaati kebenaran firman Allah, tidak berpegang pada firman Tuhan. Ya, walaupun ketika Samuel masih bersama dengan dia, waktu ditegur oleh Samuel, dia berkata, saya sudah lakukan firman Tuhan. Ya, tetapi dia berbohong, dia tidak melakukan sungguh-sungguh. Bahkan di garis akhir ya, sebelum kematian itu masih dia meminta petunjuk kepada arwah. Ya, ini merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dia masih bertanya kepada arwah. Boleh dikatakan ini dia masih terlibat dalam penyembahan berhala. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Saul tidak bertobat dari kesalahannya, maka ia mengalami kematian, dan kematian itu adalah hukuman dari Tuhan. Suatu garis akhir yang sangat menyedihkan, yang sangat tragis. Ya, dia sebagai seorang raja yang tadinya ya ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk memimpin ya dari situasi ya yang tidak diperhitungkan, kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja, tetapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dia tidak setia kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Marilah kita berjuang dalam hidup ini supaya sampai garis akhir dalam perjalanan hidup kita adalah garis akhir yang membahagiakan, happy ending dalam hidup ini. Jangan sampai di garis akhir nanti kita mengalami kekecewaan, kehancuran oleh karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, oleh karena kita mulai terlibat dalam penyembahan berhala, oleh karena kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, perjuangan kita hari-hari ini adalah tetaplah setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, renungkan firman Allah siang dan malam, terima kebenaran itu dan menjadi pelaku firman. Kita harus menolak segala ya perbuatan-perbuatan yang melibatkan kuasa kegelapan. Kita harus menolak segala bentuk berhala dalam hidup ini. Kita harus singkirkan dalam hidup kita. Jangan sinkritisme, jangan mencampur aduk dalam kehidupan ini antara menyembah Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Yang harus kita lakukan adalah
hanya menyembah Tuhan Yesus, hanya datang kepada Tuhan Yesus, hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ya terus setia kepada Tuhan, melakukan firman Allah, taat kepada firman, maka dalam perjalanan hidup ini kita akan bahagia, bahkan sampai garis akhir penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.